Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara seperti kita atau enggak? Kalau kita kan ngomong ada permulaannya kan? Nih, saya ngomong ada permulaannya kan? Allah kan bukan sesuatu yang bermula. Berarti kalau Allah bicara seperti kita apa enggak? Enggak. Allah tidak bicara dengan bahasa, tidak bicara dengan suara, tidak bicara dengan huruf. Bagaimana? Allahu a'lam. Yang jelas kalau Allah dikatakan bicara dengan suara, bicara dengan huruf, bicara dengan bahasa, pada akhirnya pembicaraan Allah tidak jauh beda dengan makhluk. Sementara Allah sang Khalik berbeda dengan makhluknya. Kalam Allah tidak terdiri dari bahasa, suara, maupun rangkaian-rangkaian kata, karena semua itu ada permulaannya. Sementara Allah adalah zat yang tidak bermula. Itu satu. Jadi kalam Allah tidak terdiri, Allah tidak berbicara dengan lisan, tidak bicara dengan bahasa, tidak bicara dengan suara, tidak bicara dengan huruf. Oke, sekarang kamu pasti nanya, bagaimana itu Al-Quran, Ustaz? Al-Quran bisa turun ke Nabi Muhammad itu bagaimana? Lihat sini. Ada ini maksud dengan, tadi saya bilang, ada kalam yang tidak terdiri dari bahasa, suara, dan huruf. Ini disebut dengan istilah kalam nafsi. Kalam nafsi. Ada kalam yang terdiri dari rangkaian kata. Ini disebut dengan kalam lafzi. Lihat sini. Bayakum. Ya, anak ulangi lagi, kelompok Al-Asy'ariyah memiliki keyakinan kalamullah ada dua. Kalamu an-nafsi, yaitu kalau terjemahannya bisikan ya yang ada pada diri Allah. Ya, ucapan yang ada dalam diri Allah. Itu kalau terjemahan kalamu an-nafsi. Dan itu nggak ada yang tahu karena tidak dengar suara yang bisa didengar. Adapun kalamul lafzi itu kalam yang bisa didengar. Al-Quran sekarang ini kata mereka bukan kalamullah yang asli. Karena tadi kalamullah yang asli itu hanya ada pada diri Allah. Ya, nggak ada yang bisa mendengarnya. Adapun yang sekarang ini dibaca oleh kaum muslimin tadi itu ungkapan dari malaikat Jibril atau ungkapan dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya seperti yang kita sampaikan tadi, ketika muncul orang yang mengatakan di negeri kita ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah deklarnya pernyataan atau ucapan Nabi Muhammad, maka didukung oleh sebagian mereka yang mengatakan tadi itu benar karena kalam ada dua, kalamul lafzi dan kalamu an-nafsi. Kalamul lafzi itulah yang ada sekarang ini. Ungkapan dari malaikat Jibril yang mengungkap adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi, akhirnya mereka pun ketemu dengan kelompok Jahmiyah yang intinya Al-Quran makhluk. Kalau dikatakan Al-Quran ungkapan Nabi Muhammad, ungkapan malaikat Jibril, ya sama saja itu Al-Quran makhluk. Ya, sekali lagi, ini bedanya Ahli Sunnah dengan orang-orang kelompok-kelompok tersebut. Kalau Ahlussunnah terang beneran ya sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis tadi, Al-Quran kalamullah, bukan hikayah, bukan ungkapan, bukan kutipan dari kalamullah, bahkan itu kalamullah yang hakiki ya, kalamullah dengan suara yang bisa didengar. Sudah kita sampaikan ucapan dari Abdullah Mas'ud, ucapan dari Imam Ahmad dan seterusnya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.